nggak perlu untuk dipikirin. Yang seharusnya kita jam segitu udah mau terlarut untuk menuju ke alam mimpi, kita malah masih sibuk dengan pikiran buruk yang sebenarnya tuh kita sendiri yang ciptain. Kalimat yang diawali, kalau dipikir-pikir, yang dilakuin itu jahat ya. Dia kayaknya lagi deketan sama yang lain deh. Apa aku beneran gemukan ya? Kok dia tuh gitu banget ya sama aku? Kok dulu aku gitu? Kenapa aku nggak lakuin itu ya dulu? Masih mikirin kesalahan-kesalahan lalu yang sebenarnya nggak bisa diulangin lagi. Di sini apa cuma aku doang yang sering overthinking? Apa kalian juga? Kalau kalian sering overthinking, boleh deh kalian cerita di kolom chat. Apa sih yang bikin kalian overthinking? Dan biasanya di jam-jam berapa sih kalian sering overthinking? Untuk kamu yang saat ini masih overthinking, yuk berdamai dengan overthinking. Semua akan baik-baik aja kok. Waktu terus berlalu, dan keadaan pasti membaik. Dimaafin ya masa lalunya, biar kamu bisa move on ke chapter selanjutnya. Jangan terlalu takut dan terlalu khawatir akan masa depan. Cukup lakukan hal baik dan yang terbaik. Dan fokus apa yang kamu jalan sekarang. Janji ya? Jangan berfokus dengan hal-hal yang sulit kamu kendalikan. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Apabila sesuatu itu berjalan di luar rencana, it's okay, that's fine. Karena kita manusia yang punya keterbatasan. Jangan lupa bahagia ya. Awal bulan dapat gajian. Tidak lupa beli celana Aladin dan daster bertali. Halo semuanya, peserta Lifestyle Series sekalian. Silakan mengambil posisi nyaman mungkin karena acara akan segera kita mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kak Aris Fatah Yasin selaku founder Yasin Education, dan yang kami kagumi Kak Nadia Mafiro selaku narasumber malam hari ini. Selamat malam Kak Yasin, selamat malam Kak Nadia. Halo, selamat malam. Dan teman-teman sekalian yang mengikuti jalannya acara melalui Zoom meeting kali ini. Selamat malam dan selamat datang di acara Let's Talk Series episode 1 Dealing with Overthinking dipersembahkan oleh Yasin Education. Nah, acara apa sih ini teman-teman? Jadi Let's Talk Series episode 1 Dealing with Overthinking merupakan program dari Yasin Education yang merupakan wadah untuk belajar dan berbagi pengalaman antar mahasiswa dan juga pelajar. Nah, Let's Talk Series ini juga bertujuan agar audiens sekalian dapat bertukar pikiran dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental dan menyalurkan ide kreatif dan inovatif khususnya terkait kesehatan mental. Oke, itu ya teman-teman. Jadi udah pernah tahu kan ini acara apa? Oke, mantap. Nah, aku udah jelasin nih acara kita ini. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Nah, biar apa? Biar kenal, sayangnya belakangan aja. Nah, oke. Kenalkan, nama saya Kofifa Tasya dari D3 Akuntansi 2019 dan rekan saya Aga dari D3 Penilai 2019 yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Oke. Baiklah, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa agar acara kita malam hari ini lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kata sambutan dari Kak Kamelia Hamdani selaku penanggung jawab acara. Kepada kakak kami silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mbak Nadia. Selamat malam moderator kita Tasya dan Aga. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah,
Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di Let's Talk Series 1 ini dengan judul Dealing with Overthinking. Harapannya semoga acara ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya, terutama untuk teman-teman yang bakal menghadapi UTS dalam waktu dekat, ataupun juga teman-teman lainnya yang akan melaksanakan aktivitas lainnya nih yang tak kalah pentingnya. Semoga nanti selepas ini kita bisa lebih memahami sebenarnya bagaimana sih mengelola pikiran sendiri, kemudian juga bagaimana letak overthinking itu di hidup kita, di mana kita sendiri tahu bahwa kita nggak bisa untuk menghindari overthinking itu sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrolnya. Nah, yang nantinya itu akan dibahas lebih lanjut sama Mbak Nadia. Baiklah, saya pikir itu saja. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi acara yang bermanfaat dari Yasin Edu Official, dan jangan lupa untuk dinantikan terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Kak Kamelia. Oke, itu tadi penyampaian kata sambutan dari penanggung jawab acara kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, karena acara kita ini santai aja dan bahan yang kita angkat pun itu santai-santai aja, jadi teman-teman bisa rileks sambil nyemil juga nggak apa-apa, sambil makan juga nggak apa-apa, yang penting jangan sambil tiduran, oke? Biar materinya itu masuk ke otak teman-teman. Mantap? Oke, sebelum kita mulai nih, teman-teman kan di sini udah pada siap-siap nih kayaknya. Jadi boleh deh open cam dulu, tapi tetap unmute ya. Tetap mute maksudnya. Oke, kepada teman-teman partisipan kita boleh open cam dulu agar terlihat jelas nih di recording nanti nih teman-teman. Ayo dong open cam. Oke, Andi Indah, terima kasih. Aduh, nampaknya malu-malu ya teman-teman kita ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman kita Kak ada yang nggak pakai jilbab atau masih malu-malu gitu ya Kak ya. Jadi nggak apa-apa deh, kita mulai aja ya Kak ya, Kak Nadia. Oke, acara selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator kita kepada Aga, kami silahkan. Oke, terima kasih ya buat Tasya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Nadia. Salam kenal ya Kak. Jadi perkenalkan, saya Aga selaku moderator yang akan ngobrol-ngobrol nih tentang topik kita yaitu dealing with overthinking. Sebelumnya, saya sangat bersyukur dapat kesempatan buat jadi moderator di talk show dengan topik ini, karena kalau misalkan boleh sedikit curhat, saya pun sering mengalami ini gitu. Jadi overthinking ini sering terjadi kayak biasanya tuh muncul waktu sebelum tidur atau mungkin waktu-waktu tertentu ya. Dan anehnya itu kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita pikirin gitu. Tapi kayak ada aja yang dipikirin, bingung deh jadinya. Jadi di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yaitu Kak Nadia Makfira. Jadi Kak Nadia Makfira ini merupakan Islamic Psychology student, juga sebagai talent mapping practitioner dan founder at journey.intoyourself. Jadi Instagramnya ini membahas tentang topik kesehatan mental nih. Banyak banget konten-konten di sana, bisa dicek ya teman-teman. Oke, sepertinya ya. Oke, mungkin tadi adalah sedikit perkenalan tentang Kak Nadia nih. Mungkin habis ini langsung saja Kak Nadia berkenalan langsung kepada teman-teman. Biar kita makin akrab, makin santai nih Kak. Karena sepertinya akan kita bahas tuh cukup berat ya. Biar nantinya kita bisa saling nyaman nih. Silahkan Kak Nadia. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Kak. Malam Kak. Halo. Iya sebelumnya. Wah, siap, mantap. Ya, sebelumnya mau terima kasih dulu untuk Yasin dan Amel ya yang sudah mau mengundang aku buat sharing ke sini. Suatu kehormatan ya bisa sharing di sini malam ini bareng teman-teman semuanya. Terus juga semoga kelasnya jadi kelas yang bermanfaat untuk hari ini. Terus juga makasih Tasya sama Aga, pembukaannya sangat mantap. Oke. Kenalin dulu ya, mungkin tadi kan udah dikenalin sama Aga ya. Nama aku Nadia.
Sebenarnya dulu tuh aku kalau S1 bukan psikologi sih, sebenarnya kuliahnya tuh di desain produk, terus lanjut lagi sekarang studi di psikologi, lebih tepatnya Islamic Psychology gitu. Jadi bahas psikologi dari perspektif Islam gitu. Terus aku juga telemapping practitioner, jadi semacam apa ya, itu tuh kayak tes bakat gitu sih. Jadi aku konsultannya, terus juga sekarang lagi ngediriin Journey into Yourself. Jadi memang fokus untuk self development dan mental health gitu ya dari perspektif Islam gitu. Um, Mungkin oke, judul malam ini adalah Dealing with Overthinking. Sebenarnya ini nyantai aja sih, teman-teman. Bener banget kata Tasya tadi, santai aja dengerin deh, nggak usah yang terlalu gimana gitu kan. Oke, next boleh. Oke, sebelumnya ini dong, teman-teman boleh ini nggak ada keluarin catatan, boleh mungkin di handphone atau di notes juga boleh. Nah, ini aku mau bacain beberapa ini sih sebenarnya. Kita tes kecil-kecilan ya. Seberapa overthinking kamu? Coba, udah siap belum catatan atau ininya, notes di handphonenya? Oke, ditunggu dulu. Jadi nanti coba teman-teman sekarang bikin nomor urut 1 sampai 9 ya. Oke. Kalau udah, eh, coba ini ya. Jadi kalau misalnya nanti aku bacain nih nomor 1, bla 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 gitu. Nah, coba kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gitu di checklist, tapi kalau nggak ngerasa kayak gitu disilang. Oke, siap ya teman-teman semuanya ya. Kita mulai dulu ya. Oke, yang pertama. Pertama, saya menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan. Contohnya misalnya tentang masa depan, atau hal-hal yang memang sifatnya tuh faktornya dari eksternal, bukan dari internal diri kita. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gini di checklist, kalau enggak disilang. Oke, lanjut lagi ya. Kedua, saya terus mengingat kesalahan saya di masa lalu. Jadi kalau teman-teman punya kesalahan gitu ya, itu teman-teman susah maafin diri sendiri dan akhirnya selalu diingat terus gitu kesalahannya. Next, nomor 3, saya banyak ragu-ragu dalam bertindak. Jadi kayak banyak mikir, terus nggak action-action. Oke, next. Nomor 4, saya terlalu memikirkan perkataan orang lain. Jadi kalau ada orang lain ngomong apa, terlalu dimasukin ke hati gitu ya. Terus kayak dipikirin banget apa omongan orang gitu. Oke, next. Terus ada lagi, saya memikirkan maksud dari suatu kejadian secara berlebihan. Saya teman-teman, apa ya, ketemu sama seorang teman nih, terus dia melakukan tindakan yang aneh gitu. Terus kayak, ih kenapa ya dia kayak berusaha untuk apa ya, mencari tahu, tapi akhirnya kayak secara berlebihan gitu. Nah, itu kalau teman-teman ngerasain, silahkan di checklist, dan kalau enggak, silahkan disilang. Terus, nomor 6, saya berpikir hampir sepanjang hari, tiada henti. Jadi kayak otak teman-teman tuh kayak penuh gitu isinya. Kayak ada aja yang selalu dipikirin gitu. Oke, next. Nomor 7, saya memikirkan hal yang saya lakukan dan tidak saya lakukan. Jadi, teman-teman mikirin misalnya tadi abis ngomong sama seseorang, aduh tadi omongan gue nyakitin perasaan dia nggak ya gitu. Tadi omongan gue bagus gak ya gitu. Atau hal yang tidak teman-teman lakukan gitu. Misalnya, duh kenapa tadi gue nggak maju ke depan kelas ya? Harusnya kan gue bisa dapat nilai bagus tuh, misalnya kayak gitu. Terus dipikirin terus kayak hal yang tidak teman-teman lakukan. Next, terus nomor 8, terkadang saya mengabaikan hal-hal di sekitar saya gitu, karena terlalu sibuk dengan pikiran sendiri. Jadi teman-teman bisa sampai mungkin nyuekin orang di sekitar karena terlalu kayak sibuk mikir. Oke, kalau pernah kayak gitu silahkan di checklist. Terus nomor 9, saya kesulitan tidur karena terlalu banyak pikiran yang menghantui. Jadi kayak sebelum tidur tuh
kayak mikirin banyak hal gitu deh pokoknya. Nah, oke. Sekarang aku mau tanya, siapa yang lebih dari 5? Raise hand mungkin boleh. Oke, Ram, ada Ram, lebih dari 5. Lutfia Alfafa. Oke, cuma 2 orang. Oke, terima kasih teman-teman buat yang raise hand dan tadi sudah coba ikut kuisnya juga, kuis singkat. Iya, jadi sebenarnya ini semua tuh 9-nya tanda-tanda dari kita yang terlalu banyak berpikir atau overthinking disebutnya gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 berarti ya emang mungkin udah sangat-sangat berlebihan banget gitu. Jadi memang penting banget nih untuk kita belajar gimana sih caranya menghadapinya gitu. Oke, next. Sekarang apa sih sebenarnya teman-teman overthinking itu? Oh, belum ya. Next. Maaf, slide-nya kebalik kayaknya. Oke, jadi overthinking itu tuh sebenarnya kalau bisa kita simpulkan gitu ya. Overthinking itu adalah permasalahan psikologis gitu ya. Ya dia memang sebuah permasalahan sih. Sama kayak kita sakit fisik gitu kan. Ya permasalahan psikologis itu berarti kan mental kita sakit gitu. Cuman mungkin mental sakit itu ada skalanya yang berbeda-beda gitu. Ada skalanya yang ringan, ada skalanya yang berat. Misalnya kalau berat nih teman-teman mungkin pernah tahu penyakit macam bipolar, macam skizofrenia gitu. Itu tuh yang berat gitu. Tapi kalau misalnya masih yang sadar ya stres-stres biasa lah, overthinking yang ya biasa lah gitu sewajarnya, yaitu sebenarnya masih skala ringan, tapi sebenarnya itu sudah termasuk penyakit mental sebenarnya gitu. Nah, itu adalah sebuah permasalahan psikologis ketika seseorang tuh memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dan mikirin yang berlebihan itu akhirnya menimbulkan dampak negatif sama diri dia sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau mikir tuh nggak apa-apa ya, maksudnya bagus ya kalau kita mikir secara mendalam tuh bagus gitu. Tapi kalau misalnya itu akhirnya menimbulkan dampak negatif sama diri kita sendiri, nah itu baru yang tidak baik gitu efeknya. Next. Oke, sebenarnya pengen ngasih tahu dulu sih buat teman-teman semuanya. Ke ini agak next sebelumnya deh kayaknya. Kebalik tadi slide-nya. Nah, oke. Pengen ngasih tahu teman-teman kalau overthinking itu nggak apa-apa ya. Maksudnya dalam artian gini, ya kita tuh wajar banget gitu ngalamin yang namanya overthinking gitu. Karena nggak mungkin kita selalu memaksakan kondisi emosi kita tuh stabil setiap harinya gitu. Sama aja kayak misalnya kita sakit fisik. Emang kita pertama kita minta penyakit itu? Enggak kan gitu. Penyakit itu kan dikasih sama Allah, sama Tuhan gitu kan. Kita sakit flu ya memang ya ada penyebabnya misalnya emang mungkin kita main hujan-hujanan atau kita makan sesuatu yang tidak sehat itu tuh ada penyebabnya tapi memang balik lagi itu sesuatu hal yang memang istilahnya given juga gitu unpredictable gitu dikasihnya gitu. Nah makanya overthinking pun ya itu wajar banget gitu kita nggak mungkin selalu stabil kondisinya selalu pengen setiap hari itu bahagia nggak ada rasa sedihnya gitu itu nggak mungkin banget karena ya kita mengalami hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda nih setiap harinya gitu. Baik itu goncangan yang terjadi dalam internal diri kita maupun dalam eksternal maupun itu tuh datangnya dari eksternal gitu, dari orang lain yang akhirnya membuat kita overthinking gitu. Pertama itu tidak apa-apa sebenarnya wajar. Terus yang kedua overthinking ini kan gini, manusia tuh otaknya memang diciptakan untuk berpikir gitu, selalu berpikir. Malah ya sayang ya ketika kita diciptain nih sama Tuhan untuk kita tuh punya otak gitu ya, dipakai berpikir, kita nggak make buat mikir gitu kan. Ya itulah mungkin gini, ada orang-orang yang memang secara karakter dia tuh pemikir gitu. Dan itu memang bagus kan berarti kan. Maksudnya bisa berpikir secara mendalam, berpikir analitis, berpikir filosofis gitu. Itu memang suatu yang dibutuhkan untuk berpikir gitu. Jadi malah sebenarnya bukan cuma orang-orang yang apa ya
ada di bidang misalnya filsuf, ada di saintis gitu ya. Tapi teman-teman yang juga di profesi di bidang lain pun ya perlu yang namanya deep thinking gitu, karena ya untuk memahami suatu hal ya kita perlu melatih yang namanya exercise otak kita gitu. Jadi sebenarnya overthinking ini bagus gitu ketika kita bisa arahkan ke hal yang positif gitu. Kita berpikir berlebihan terhadap hal yang memang positif, misalnya kayak kita curious gitu, kita penasaran terhadap sesuatu gitu kan. Akhirnya kita bisa berpikir secara analitis gitu, menelusuri. Itu kan suatu hal yang bagus jika kita tempatkan pada tempatnya gitu. Tujuan yang pada tujuan yang sesuai gitu. Pertama itu overthinking itu nggak apa-apa jadinya. Nah, next lagi. Oke, terus kenapa sih kita overthinking? Sebenarnya sih aku merangkum ya. Jadi kalau kita overthinking itu bisa datangnya itu dari trigger internal, ada trigger eksternal. Jadi kalau trigger internal tuh biasanya dari diri kita sendiri. Pertama, sebenarnya orang-orang overthinking itu kan bukan karakter ya, tapi itu adalah sebuah sikap sih sebenarnya, sebuah respon gitu terhadap sesuatu hal gitu. Tapi memang ada trigger dari orang-orang yang tadi tuh, orang-orang yang pemikir gitu. Orang-orang pemikir itu emang susah kan. Secara nature dia memang gimana ya, defaultnya senang untuk mikir gitu. Misalnya orang-orang yang tadi yang aku sebutin, yang profesinya masam di filsuf atau saintis, yang misalnya bidangnya itu seorang researchers gitu. Ya susah kalau misalnya disuruh nggak mikir, karena secara nature mereka akan cara mikirnya itu deep, cara mikirnya itu analitis gitu. Nah, tapi yang jadi salah tuh bukan sebenarnya karakter kitanya. Yang jadi salah itu ketika kita belum bisa mengolah karakter kita dengan baik gitu. Jadi kalau tadi mikir mendalam itu bagus ketika ditempatkan pada tujuannya gitu, pada konteksnya. Nah, ketika diarahkan negatif ya jadi overthinking gitu. Sama misalnya aku mau contohin hal lain ya. Misalnya teman-teman ada nggak yang di sini punya karakter perasa? Ada di sini? Mungkin boleh raise hand. Ada, siap. Ya, perasa itu tidak salah gitu, teman-teman. Itu tuh karakter yang ada di diri kita tuh netral gitu sifatnya. Tapi kita mau arahin kemana sih? Mau arahin ke negatif atau mau arahin ke positif? Kalau diarahin ke negatif apa? Jadi jatuhnya orang yang sensitifan, orang yang baperan, orang yang mungkin apa ya, suka nggak enakan sama orang lain kayak gitu. Itu karena perasa tadi gitu ya. Tapi kalau bagusnya apa sih positifnya orang perasa? Ya orang perasa itu orang-orang yang dia tuh sangat peka terhadap lingkungan di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan dari si karakter itu tuh bisa membantu orang lain ya, misalnya salah satunya aku tuh orangnya perasa banget, dulu tuh sangat baperan orangnya, tapi ketika bisa ngolah karakternya, akhirnya aku bisa memanfaatkan potensi di dalam diri itu untuk apa? Untuk bantuin orang lain, untuk misalnya jadi psikolog kayak gitu. Itu dibutuhkan gitu teman-teman semuanya. Ada lagi misalnya siapa yang di sini karakternya perfeksionis, maunya bagus, standarnya tinggi gitu. Ada nggak? Iya ada, siap. Lagi ada lagi. Nah, sama begitu pula orang-orang yang perfeksionis gitu. Bagusnya apa sih orang-orang perfeksionis? Ya dia punya apa ya istilahnya, standar yang bagus gitu. Dia achieve sesuatu yang memang apa ya, worth it gitu, suatu hal yang layak didapetin. Dia pasti bakalan berjuang banget untuk mendapatkan itu, untuk melakukan itu. Tapi jeleknya ya ketika dia tidak bisa dealing with misalnya waktu gitu. Akhirnya karena terlalu pengen kerjaannya bagus, terus akhirnya malah jadinya deadline-nya molor misalnya. Itu kan sebenarnya poinnya adalah kita bagaimana melatih dari karakter yang diarahkan negatif itu menuju positif gitu. Kalau tadi misalnya tadi perfeksionis, permasalahannya adalah dia molor di waktunya. Berarti yang kita harus latih apa? Time management-nya misalnya. Atau misalnya tadi orang yang perasa itu baperan, sensitifan. Berarti yang perlu dilatih apa sih? Misalnya mentalnya biar lebih kuat. Atau sebenarnya dia melatih bisa dari sisi memperdalam si potensinya dia. Misalnya dia banyak dengerin orang curhat, akan dia semakin peka sama perasaan orang lain misalnya. Itu bisa dilatih kayak gitu. Nah, sama nih kayak orang-orang yang pemikir, karakternya pemikir, bisa dilatih dengan cara ya cobain kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berpikir gitu.
Entah itu misalnya mikir filosofis kayak, mikir analitis kayak, mikir kreatif kayak, itu kan berpikir ya, berpikir hal-hal yang sifatnya tuh konseptual gitu. Itu bisa dilatih dengan cara kayak gitu. Justru orang-orang yang seperti itu tuh membutuhkan seperti itu. Jadi kalau kita emang ini pentingnya ya, kita kenal dulu sama diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi ngerti sih sebenarnya diri kita tuh seperti apa sih, dan akhirnya cara menangani diri kita sendiri tuh seperti apa sih. Jadi kita jadi ngerti gitu. Gitu sih sebenarnya. Permasalahannya adalah kenapa kita overthinking? Ya bisa jadi karena karakter pemikir yang belum diolah gitu. Kedua adalah traumatik masa lalu yang belum sembuh. Sebenarnya aku memahami ya, overthinking itu sebenarnya adalah bukan apa ya, bukan kayak emosi yang sesungguhnya gitu. Jadi ada emosi yang lain gitu, yang di bawah overthinking gitu. Jadi overthinking itu hanyalah efek sih sebenarnya. Entah misalnya emosi takut, misalnya insecure, akhirnya menyebabkan dia overthinking gitu. Jadi overthinking tuh kayak menutupi si emosi sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya ada emosi terdalam yang itu tuh efeknya menjadikan overthinking. Jadi yaitu si hal-hal kayak gitu ya bisa jadi memang disebabkan traumatik di masa lalu entah yang belum sembuh. Misalnya gini, ada orang yang misalnya besok dapat kebagian presentasi di kelas misalnya. Terus dia overthinking nih, wah gue ngomong apa ya besok gitu, terus overthinking banget, terlalu dipikirin banget. Coba sebenarnya roots-nya dia, roots cause atau kayak akar permasalahannya tuh kenapa sih? Bisa jadi misalnya dia nggak overthinking kenapa besok mau maju tuh ya karena dia tidak pede misalnya. Terus dia tidak pede karena apa? Misalnya karena dia ya takut aja gitu diliatin banyak orang. Terus dia bisa jadi gitu. Itu disebabkan traumatik masa lalu karena memang dulu misalnya dia pernah disengin sama teman-temannya gitu, masa kecilnya gitu, itu dimarahin orang tuanya gitu. Mungkin dia orang yang pedean nih anaknya, seneng nampil gitu, tapi dari situ orang tuanya kayak ngapain sih, udah jangan terlalu berisik banget sih gitu. Saya kayak gitu, akhirnya dia kayak apa ya, ada luka lah digituin gitu. Atau misalnya dulu dibully sama teman-temannya, akhirnya bikin dia nggak pede. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada efeknya gitu dari traumatik masa lalu gitu. Terus yang ketiga adalah karena ya overthinking itu kita takut sama kondisi yang nggak sejalan sama ekspektasi gitu. Kita kan pasti masing-masing kita nih punya harapan kan, punya ya ekspektasi lah dibilangnya. Nah, bisa jadi ketika itu tuh gimana ya, kita tuh takut aja sih, takut akhirnya tidak sesuai berjalan sama ekspektasinya gitu. Apapun itu ya, mau tentang masa depan kayak mau tentang hal-hal yang kecil sekalipun itu kayak ya udah gitu, kita merasa takut, merasa tidak mau terima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, di luar kontrol kita yang kadang-kadang tidak bisa selalu berjalan dengan ekspektasi kita. Itu yang penyebabnya overthinking gitu. Oke, next. Nah, terus gimana sih caranya menghadapi overthinking? Jadi pertama adalah teman-teman tahu nih bahwa kayak overthinking itu adalah permasalahan psikologis kan tadi. Namanya masalah ya berarti mesti diselesaikan gitu ya. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan itu adalah pahamin dulu sebenarnya faktor penyebabnya atau akar permasalahannya gitu. Karena kadang kita tuh nggak paham dengan mau ngapain, kita harus ngapain ketika kita overthinking gitu. Karena kita nggak sadar permasalahannya tuh kenapa kita overthinking gitu. Itu yang akhirnya jadi malah bingung gitu. Iya nggak sih? Misalnya, make sense nggak? Misalnya kayak teman-teman punya masalah, tapi nggak tahu alasannya kenapa, penyebabnya kenapa gitu. Ya teman-teman bisa nggak sih tahu gimana cara menyelesaikannya ketika teman-teman nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Jadi pahamin dulu kenapa penyebabnya gitu. Kan tadi penyebabnya itu macam-macam ya. Bisa kayak karena insecure, pun ya insecure kenapa insecure-nya gitu. Jadi harus detail. Coba teman-teman caranya bisa dengan menuliskan apa yang teman-teman pikirkan gitu. Atau
teman-teman tuh bisa bercerita sama orang lain, sama teman curhat, sama misalnya orang tua, sama saudara gitu. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan atau kita bercerita, kita mengeluarkan, kita tuh kayak istilahnya apa ya, mengalirkan apa yang sedang kita pikirkan gitu. Kita tuangin apa yang sedang kita pikirkan, dan itu akhirnya jadi bikin permasalahan itu terurai gitu. Karena kalau misalnya kita punya masalah nih, teman-teman pusing gitu, terus teman-teman cuma kayak mikirin aja, ya udah kusut-kusut aja benangnya di dalam gitu kan, di dalam kepala. Tapi ketika teman-teman coba nih, teman-teman tulisin atau cerita, teman-teman kan harus merangkai kan. Kenapa sih kok aku merasakan perasaan ini? Oh, karena ini toh. Karena ada kejadian gini, 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 gini. Akhirnya aku efeknya begini. Akhirnya teman-teman bisa mapping sendiri tuh. Apa yang teman-teman lagi rasain, teman-teman lagi pikirin, terus penyebabnya kenapa, efeknya kenapa ke diri sendiri. Teman-teman bisa mapping itu, dan akhirnya terurai lah gitu, benang kusutnya satu persatu gitu. Itu sih. Terus bisa terapkan yang namanya metode 5 why. Jadi 5 why ini tuh kayak 5 kenapa. Jadi kita bertanya kenapa maksimal sampai 5 kali. Gini, jadi kalau misalnya kita mau tahu alasan seseorang gitu ya, melakukan sebuah tindakan, itu kita jangan terlalu percaya sama why yang pertama gitu. Jadi kita perlu tanya kenapanya lagi. Karena ketika kita tanya kenapa sampai 5 kali gitu, itu akan kelihatan sebenarnya alasan terdalam dia di dalam hatinya gitu. Jadi kalau kita baru tanya kenapa, terus dia jawab baru alasan pertama, level pertama, itu tuh masih yang permukaan gitu. Nih, kita ambil contoh gini ya. Misalnya, topiknya adalah teman-teman merasa mau UTS. Oke, itu permasalahannya. Tanya, kenapa? Misalnya, kenapa Tasya? Kenapa kamu overthinking? Gitu. Oh, soal nilaiku jelek gitu, misalnya. Oke, kalau misalnya kita stop sampai pertanyaan satu kenapa, kita cuma tahu jawabannya, alasannya karena dia takut nilai jelek. Tapi sebenarnya ada alasan-alasan lain di balik itu. Tanya lagi, kenapa? Kenapa kamu takut nilai kamu jelek? Misalnya, iya, soalnya saya takut dimarahin sama orang tua saya. Oke, berarti permasalahannya dia takut dimarahin sama orang tua. Bukan karena dia takut gimana ya, misalnya nilai jelek kan ada misalnya orang yang takutnya karena wah dia misalnya nggak bisa dapat kerjaan favorit nanti kalau nilai dia nggak bagus misalnya. Ada yang misalnya karena oh nanti aku malu dilihat sama teman-teman sekelas kalau nilaiku jelek. Nah itu kan itu tuh penyebab orang tuh beda-beda gitu. Oke, kita tadi pakai penyebabnya karena takut dimarahin orang tua. Terus tanya lagi, kenapa kamu takut dimarahin sama orang tua gitu kan? Ya karena aku misalnya takut soalnya kalau orang tua aku tahu nilaiku jelek, mungkin aku akan dibentak-bentak misalnya kayak gitu. Aku akan dimarahin abis-abisan gitu. Jadi sebenarnya yang bikin dia paling takut adalah dimarahin orang tuanya, dibentak-bentaknya, itu yang paling bikin dia takut gitu. Jadi teman-teman akhirnya tahu nih alasan terdalam dari tindakan seseorang. Sebenarnya cara ini tuh cara ngeriset sih, ngeriset kayak apa ya namanya user research atau customer research gitu ya kalau dalam bisnis. Nah ini tuh bisa banget diterapin sebenarnya ke diri sendiri. Kita tanya diri sendiri kenapa? Kok kenapa ya aku takut? Oke, aku insecure karena kejadian apa? Oke, kenapa ya gini? Kenapa? Tanya kenapa terus. Dan akhirnya teman-teman dapat alasan sesungguhnya. Ketika tahu akar permasalahannya, nah itu bisa dibikin nih solusinya akhirnya. Next adalah kita membuat solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya dari contoh tadi ya, permasalahan dia takut orang tuanya bakal marahin dia gitu ketika nilainya dia jelek. Nah, apa sih solusi yang bisa di apa ya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Saya contohnya dengan ya berarti wah harus belajar giat nih biar nggak dimarahin gitu kan. Itu solusinya pertama. Atau kedua misalnya solusinya adalah oh ya udah deh ajak aja orang tua ngobrol. Bilang aja jujur emang selama ini tuh susah banget satu pelajaran ini tuh nilainya jelek mulu karena memang ya kayak merasa nggak bisa di situ. Ya ketika teman-teman mungkin terbuka, siapa tahu si orang tuanya tuh bilang, oh ya udah kamu mama lesin aja di sini tempat ini gitu. Kalau kamu merasa kurang gitu.
Nah, kan bisa jadi ada solusi yang seperti itu kan, dan banyak solusi lainnya gitu. Jadi coba kita bikin apa ya, solusi dari untuk akar masalah tersebut gitu. Jadi itu ada framework berpikirnya gitu. Cari permasalahannya, terus kemudian selesaikan permasalahannya, terus kemudian ya udah kita tinggal lakuin solusinya gitu. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya udah tahu masalahnya apa, terus tahu solusinya apa, tapi kayak masih susah aja gitu. Nah, ini bisa juga dengan cara kita tuh mengalihkan fokus ke hal-hal yang bermanfaat. Karena kadang gimana ya, ketika kita banyak mikir, berarti kan kita punya banyak waktu luang ya nggak sih gitu kan. Nah, ya udah kita coba alihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Misalnya dengan kita ikut eh, banyak kegiatan atau kita punya lingkungan pertemanan yang positif gitu ya, circle-nya. Jadi nggak ada lagi bukan nggak ada lagi, kita bisa mengurangi overthinking kita. Misalnya kayak kita overthinking setiap pagi nih misalnya gitu kan, jam 6 pagi overthinking. Oh ya, kalau misalnya kita tahu jam 6 pagi kita patternnya akan overthinking, berarti ya kita bisa memilih untuk berkegiatan misalnya apa, olahraga tuh. Atau misalnya malam aku overthinkingnya malah di waktu malam ya. Oh ya, bisa aja berarti coba alihkan kegiatannya dengan apa nih, misalnya nonton Netflix atau kayak ikut kelas apa gitu gitu. Atau baca buku. Nah, itu kan lebih akhirnya bisa kita alihkan nih. Terus juga kita perlu disiplin sih sama waktu dan pekerjaan kita. Jadi kita perlu yang namanya sayang nih sama waktu. Oke, kita kebanyakan mikir, emang nggak sayang waktu kita gitu. Ya nggak? Sayang nggak sih kita bisa gunain untuk hal-hal yang apa ya, mungkin itu hal-hal yang positif, dan hal-hal yang positif itu ya jadi tabungan untuk kita mencapai goals. Misalnya teman-teman punya goal sesuatu nih di masa depan. Aku pengen jadi apa sih kalau biasanya kalau stan, akuntan ya atau apa? Iya, pokoknya misalnya teman-teman mau jadi sesuatu lah gitu yang besar. Nah, itu kan sesuatu yang besar itu nggak bisa di-develop dengan kayak teman-teman langsung jadi, oh aku jadi dokter terus auto jadi dokter. Itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Tapi itu kan di-develop dari habit setiap hari gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya kayak, ini teman-teman kan mungkin ada yang ikut organisasi, kan teman-teman punya goals tahunan, dan dari goals tahunan itu dijabarkan goals bulanannya apa, goals hariannya apa yang harus dikerjakan, ya nggak? Sekarang bisa nggak sih sesuatu yang besar dicapai dengan apa ya, kalau kita nggak disiplin gitu sama hal-hal yang setiap hari kita lakuin gitu. Jadi teman-teman perlu sayang sih sama waktunya gitu. Ketika teman-teman banyak menghabiskan untuk overthinking gitu ya, sayang nggak sih gitu teman-teman punya mimpi tapi mimpinya apa ya, terbengkalai gitu karena overthinkingnya tadi gitu. Terus menurut aku keempat, tetap alokasiin waktu untuk refleksi diri sih, karena gimana ya, namanya berpikir, setiap manusia tuh butuh merefleksikan diri, kontemplasi gitu kan. Itu malah penting banget menurutku. Tapi ya itu, kita perlu apa ya namanya, perlu seimbang lah gitu dalam merefleksikan diri gitu. Jadi mungkin ya thinking yang diarahkan ke positif gitu, kontemplasi, merenung kayak gitu-gitu sih. Itu mungkin gimana sih caranya menghadapi overthinking. Oke, next. Halo, next agak tuh Tasya. Oh, oke. Nggak ini ya, nggak bisa ya. Oke, sebenarnya udah sih sekian aja materiku. Emang singkat sih soalnya emang aku pengennya bisa diskusi sih sama teman-teman semuanya gitu. Saya tadi dari Amel dapat ini katanya pertanyaan lumayan banyak. Ya takutnya waktunya juga nggak cukup ya. Jadi kita lebih banyak diskusi aja sih sekarang. Itu. Oke, silahkan aku kembalikan ke Aga dan Tasya. Baik, terima kasih Kak Nadia atas pemaparannya. Sangat membuka pikiran kita nih terkait overthinking ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih kepo, mau ditanyain, bisa open mic langsung atau bisa ketika jadi kolom chat nih. Kami tunggu ya. Sebenarnya kita udah banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang udah kita rangkum nih. Tapi kita kayaknya buat teman-teman yang mau tanya dulu bisa on mic atau tulis di kolom chat ya. Bisa cerita juga gimana permasalahan diri dengan overthinking, atau mungkin
dari yang kita bahas tadi ada yang masih kurang dalam gitu? Masih kepo, bisa langsung aja tanyain ya. Iya bener banget. Malah pengen ini sih bisa kalau teman-teman pengen konsultasi boleh. Nah, Konsultasi singkat ya maksudnya. Lagi ngerasain apa saat ini kayak gitu. teman-teman jangan malu-malu ya. Oke deh, karena ini teman-teman kayaknya mungkin masih ngetik atau gimana. Kita langsung ke pertanyaan yang udah kita kumpulin aja ya, Kak ya. Boleh, boleh. Oke. Untuk yang pertama nih, gimana Kak cara mengatasi overthinking akan takut masa depan kalau tidak sesuai rencana yang kita impikan? Oke. Overthinkingnya karena insecure gitu ya sama masa depan. Iya. Gini sih, ya masa depan itu kenapa kita pikirin? Kenapa sih? Karena ya memang masa depan tuh suatu hal yang penting kan buat diri kita gitu. Makanya ya kita pasti memprioritaskan itu di dalam hidup kita. Kita bakal berusaha untuk punya masa depan yang baik gitu. Jadi ketika kita mikir tentang masa depan itu bagus banget teman-teman gitu. Malah justru kan yang nggak bagus ketika kita malah abai sama masa depan kita. Udahlah, nggak tahu lah gimana ntar besok hidup gitu. Nah itu akhirnya kita jadi tidak punya rencana gitu kan. Malah bagus gitu. Jadi coba diambil dulu sisi positifnya. Ketika kita merasa takut akan masa depan, berarti kita sudah berpikir gitu akan masa depan gitu. Kita sudah mau, istilahnya kita sudah selangkah maju gitu untuk membangun masa depan yang baik gitu kan. Itu dulu. Nah, terus ini sih ya. Kenapa kita takut akan masa depan? Sebenarnya secara psikologis, manusia tuh suka sesuatu yang predictable atau sesuatu yang bisa diprediksi lah gitu kan. Kan masa depan itu kan karena kita nggak tahu kan, kita bukan cenayang gitu kan. Pun cenayang juga belum tentu tahu ya tentang masa depan kita mau kayak gimana gitu. Jadi ya akhirnya sesuatu yang unpredictable itu memang bikin stres gitu. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Nah, ya itu ya akhirnya bikin mungkin kita merasa fear ya, takut gitu akan masa depan gitu. Karena kita punya ekspektasi bahwa kayak kita pengen masa depan yang baik dan tapi kita nggak bisa, permasalahannya kita nggak bisa prediksi masa depannya. Jadi kita akhirnya merasa takut gitu. Nah, terus gimana caranya biar kita nggak takut sih sama masa depan kita gitu kan? Apalagi tadi ya tambahannya kalau tidak sesuai dengan rencana gitu. Gini sih teman-teman, sebenarnya ini berkaitan sama yang namanya ekspektasi. Jadi orang yang punya ekspektasi itu bagus banget. Karena kalau orang nggak punya ekspektasi, dia tidak punya standar yang baik gitu, standar yang bagus, standar yang tinggi untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi akhirnya ya ada sisi negatifnya ketika kita tidak bisa memenuhinya, kita maksa nih gitu, maksa wah harus sesuai ekspektasi gitu. Sedangkan ya kita nggak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal yang memang itu tidak bisa kita kontrol gitu, tidak bisa di luar kendali kita gitu. Kita tidak bisa menjalankan ekspektasi itu bukan karena mungkin diri kita sendiri, tapi ya ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Teman-teman di sini mungkin apa ya? Ya pasti kan percaya gitu ya bahwa kayak segala sesuatu kan ada takdir Allah atau takdir Tuhan gitu di dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Jadi ya sebenarnya gimana cara mengatasinya itu adalah teman-teman satu fokus sebenarnya sama apa yang teman-teman bisa kontrol. Jadi bagus, oke, nge-set expectation, tapi tahu juga nih gimana teman-teman punya apa ya mungkin plan B, plan C atau teman-teman juga punya sikap yang legowo gitu ketika ekspektasinya tidak bisa terwujud gitu. Nah terus yang kedua tadi ya teman-teman fokus sama apa yang teman-teman bisa bisa kerjakan gitu. Yang ketiga sebenarnya yang paling bagus menurutku adalah selain sikap untuk kita jadi orang yang merencanakan atau kayak planning gitu kan ya, itu adalah kita juga punya sikap yang namanya flexibility gitu, cognitive flexibility atau dibilangnya adaptability lah, kita bisa adaptasi dengan segala kondisi gitu yang ada gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih ya paling selebihnya adalah ya perlu penerimaan sih itu semua. Gitu untuk jawaban yang nomor 1. Iya, oke. Terima kasih karena dia.
ternyata tadi sudah ada yang raise hand nih, Kak. Ya, boleh. Ya, dari Lutfia Alfafa terlebih dahulu ya sepertinya tadi. Mau langsung open mic atau mau tulis chat di kolom chat? Mic aja, Kak. Oke, silakan Lutfia. Jadi Kak, aku ingin bertanya, gimana sih cara supaya kita itu nggak berpikiran negatif ke orang lain? Oke. Ya gitu aja sih. Oke, aku mau nanya dulu tapi apa emang yang Lutfia tadi ya? Yang Lutfia pikirin tentang apa? Tentang orang lain. Terus misalnya mungkin ini kali ya, bisa spesifik kali ya, ke siapa orangnya gitu. Ke teman kah? Ya ke teman, ke orang-orang terdekat gitu. Kenapa emangnya ini mikir negatif ke orang lain? Ya karena suka kepikiran, dulu aku pernah ngelakuin kesalahan. Jadi gimana ya? Jadi ragu-ragu gitu kalau aku malu-malu. Padahal nggak mungkin kan dia. Kamu takutnya dia belum maafin kesalahan kamu gitu. Ya gitu, jadi dia takut teringat gitu. Oke, terus karena tadi ya kamu takut dia belum bisa maafin kamu gitu. Kamu udah pernah ini belum? Pernah apa yang kamu lakuin biar kamu tahu dia udah maafin kamu atau belum? Ya gak tahu karena ya gue mau ngelakuin apa, takut dia apa sih gitu. Jadi selama ini masih di pikiran aja gitu ya? Maksudnya ada hal yang action yang kamu pernah lakuin nggak? Misalnya biar kamu tuh tahu, kan tadi permasalahan kamu nggak tahu nih dia udah maafin kamu atau belum gitu kan? Ada nggak sih action biar kamu tahu dia udah maafin kamu belum ya gitu? Gimana? Atau gini. Hal apa yang kamu akhirnya bisa tahu? Hal apa yang perlu kamu lakuin biar kamu tahu dia udah maafin kamu atau belum? Ya sharing gitu, main sama dianya, terus nanya gitu. Itu udah pernah dilakuin belum? Pernah, tapi gimana ya, masih kepikiran, ya overthinking gitu. Emang dia responnya kayak gimana? Kayak responnya, ya dia maafin, iya. Gitu. Tapi kamu katanya dia belum maafin sepenuhnya gitu. Ya pikiran akunya gitu, tapi gak tahu. Jadi pengen ngehilangin rasa overthinking gini. Maaf ya Kak. Kok minta maaf? Gak apa-apa lah. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tadi kenapa tadi aku pengen contoh ya, salah satu peserta di sini buat istilahnya apa ya, open mic gitu. Ya ini biar gimana sih caranya kita tuh istilahnya memapping sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu. Tadi kan akhirnya tadi Lutfia aku ajak nih, kenapa nih penyebab kamu overthinking kenapa? Oke, permasalahannya adalah awal-awal tadi Lutfia kayak belum terlalu jelas, kenapanya, tapi ternyata ketangkap kesimpulannya, takutnya belum dimaafin sama temennya, ternyata permasalahannya kayak gitu. Terus coba dicari tahu juga misalnya, nah itu next kita bikin solusinya gitu, buat solusinya. Apa sih hal yang bisa dilakuin agar kita ngerasa kita nggak overthinking lagi gitu dari permasalahan tadi. Oke, tadi kan dapat ya dari Lutfia sendiri gitu. Oke, bisa dengan sharing atau main bareng dia gitu. Itu kan sebuah solusi. Nah, itu yang tadi kita bisa terapin tuh, yang tadi materi gimana cara menghadapi overthinking gitu. Terus next-nya ternyata Lutfia udah ngelakuin gitu kan. Ya berarti next-nya adalah gimana caranya Lutfia nggak kepikiran lagi gitu kan ya. Sebenarnya
gimana cara biar nggak kepikiran lagi, ya perlu dikonfirmasi lagi sih. Seandainya Lutfia belum ngerasa apa ya bener-bener kok dia kayaknya udah maafin belum ya, tanya lagi aja 2 kali sampai ya Lutfia bener-bener yakin gitu kalau dia sudah memaafkan Lutfia gitu. Dan itu sih akhirnya ya itu kan akar permasalahannya kan gitu. Bisa nggak kira-kira Lutfia? Mungkin bisa ditanyain lagi gitu. Insya Allah bisa. Siap. Itu sih. Karena ya tadi itu nggak akan hilang keraguan itu soal memaafkan karena ya tadi akar permasalahannya emang kamu masih ragu dia udah maafin apa nggak. Mungkin karena responnya dia yang ya udah iya dimaafin gitu. Mungkin beda kalau misalnya dia nanggepin yang lain gitu. Mungkin kamu tanya lagi kedua kali biar mengkonfirmasi gitu. Jadi solusinya ke akar permasalahannya gitu. Oke. Makasih, Kak. Iya, sama-sama Lutfia. Oke, sudah terjawab ya Lutfia. Ternyata Kak, tadi ada yang nanya nih sebelum Lutfia bahkan. Nia Aprilian ya. Ada di sini ya. Iya, halo Kak. Ya, halo Nia. Ya, silakan Nia. Ya, sebelumnya terima kasih materinya Kak yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, tadi sempat disinggung terkait mengenal diri sendiri. Nah, bagaimana sih mengenal diri sendiri? Kan saya pernah dengar kalau misalnya setiap orang itu punya lebih dari satu personality. Nah, bagaimana cara mengenal diri sendiri atau ada instrumen atau ada tools untuk kita gunakan sebagai penilaian diri kita sendiri? Oke, Bagaimana? makasih Terima Nia kasih. pertanyaannya. Jadi sebenarnya buat kenal diri itu ada macam-macam cara ya. Pertama, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya experiential learning. Jadi experiential learning itu adalah ya kita bereksperimen, melakukan eksperimen dalam hidup kita. Misalnya, aku kok ngerasanya takut ya ngomong di depan orang banyak gitu. Ya udahlah eksperimen aja deh, cobain ke sewaktu-waktu aku angkat tangan misalnya kalau diminta guru gitu atau dosen, terus aku maju ke depan gitu. Ya itu bereksperimen. Nah, teman-teman dari eksperimen itu bisa menilai nih, wah ternyata aku tuh bisa loh gitu ngelakuinnya, atau ternyata aku tuh belum bisa loh, aku kayak kalau di depan tuh gugup gitu. Berarti teman-teman tahu kan permasalahannya takut ke depan itu ya karena mungkin kurang bisa menyampaikan apa yang dimaksud kayak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa hal-hal yang bisa diperbaiki. Yang pertama itu bisa dengan experiential learning. Kalau sifatnya mengenal potensi diri, sebenarnya teman-teman bisa nyobain sih bermacam-macam aktivitas, misalnya apakah menggambar, menulis, contohnya gitu ya. Terus teman-teman bisa kategorisasi si kegiatan itu, apakah kegiatan itu hal yang teman-teman sukain dan hal yang teman-teman bisa. Nah, kalau teman-teman bisa dan suka, berarti itu salah satu ciri-ciri potensinya teman-teman gitu. Jadi potensi itu ditandai dengan kita suka ngerjainnya dan kita bisa ngerjainnya gitu kan. Jadi ada aktivitas yang misalnya teman-teman pernah nggak sih belum pernah melakukan aktivitas tertentu nih, tapi kayak langsung bisa gitu. Nah itu salah satu hal given ya gitu, bakat emang natural di diri kita gitu. Bisa dengan cara kayak gitu. Gimana ya? Aku mau gambarin sih. Kelihatan gak ya? Kayak bikin kuadran gitu sih sebenarnya. Ini teman-teman, aduh kelihatan gak ya? Bikin kuadran gini, kalau bikin experiential learning, ini saya kayak ada di sini suka, tidak bisa, dan bisa gitu. Nah, kalau teman-teman coba mapping, misalnya teman-teman habis melakukan aktivitas menulis gitu. Aku suka sih nulis, tapi kok kayaknya ngerasa kayak susah ya, nggak naturally jago gitu. Mungkin bisa di sini taruhnya gitu. Ini nanti pengukuran itunya disesuaikan aja sih. Nah, biasanya ya ciri-ciri bakat yang alami ya dari diri teman-teman tuh yang bagian sini, kuadran sini. Nah, teman-teman tuh suka dan teman-teman bisa ngelakuinnya gitu.
Itu pertama yang gimana cara mengenal diri sendiri, satu itu. Kedua, bisa juga dengan cara refleksi diri gitu. Ya nanya aja, kayak ngobrol sama diri kita sendiri. Kayak, aku sebenarnya suka apa sih? Sebenarnya aku mau ngelakuin apa sih dalam hidup ini? Kayak gitu. Apa sih sebenarnya tujuan hidup aku? Itu bisa kayak gitu, cara refleksi diri. Atau saya juga bisa asking for feedback atau minta feedback dari teman orang-orang sekitar teman-teman, entah keluarga, entah teman dekat gitu yang mereka bisa ngeliat, gue jago apa sih gitu. Ya kan lu jago nulisnya gitu. Ya itu bisa jadi feedback sih buat kita gitu. Gimana orang lain melihat. Terus next lagi bisa dengan tools gitu kan. Bisa dengan entah personality test atau kayak ya bisa juga dengan talent mapping gitu. Ya MBTI salah satunya bisa, atau kayak Big Five personality bisa gitu. Ya talent mapping juga bisa gitu. Jadi itu tinggal dipilih aja sih sebenarnya gitu. Dan ya mungkin teman-teman bisa nyobain aja tesnya satu-satu gitu. Jadi bisa dapat perspektif yang luas gitu. Nggak cuma ikutan satu tes aja. Gitu sih mungkin pertanyaannya Nia. Kejawab nggak? Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Nia. Oke, sudah terjawab ya Nia. Lalu tadi ada yang raise hand nih Kak, waktu di awal-awal ada ini Raden. Oh iya, siap. Apa masih ingin bertanya? Ini Raden. Halo? Atau mungkin kita lanjut ke selanjutnya deh ya. Ada dari Ismawati. Ismawati Fauziah. Pertanyaannya sudah ditulis di sini, saya bacakan ya Kak. Izin bertanya Kak, kan aku tuh overthinking, tapi sering ngantuk sih. Bukannya kalau yang overthinking itu suka nggak tidur ya? Karena banyak pikiran yang menghantuinya. Gimana ini Kak? Open mic aja, open mic Ismawati. Isma Bisa ya. mau. Jadi ini mau apa overthinking sebelum tidur tapi ngantukan gitu ya? Mana Ismanya? Ismanya boleh overthinking? Overthinking boleh open mic ya? Aduh. Isma bisa bisa ikutan. Bisa open mic gak, Isma? Siap hadir. Oke. Mantap. Kenapa Isma? Kok ngantuk? Maksudnya gimana prosesnya bisa abis overthinking terus malah ketiduran gitu? Atau gimana? Coba boleh diceritain nggak? Jadi gimana ya? Jadi itu aku banyak pikiran, tapi sering ngantuk gitu. Jadi kalau Terus? udah tidur mah jadi lupa semuanya pikirannya. Oh gitu. Entah gimana, Terus dari bangun tidur terus jadi lupa gitu sama yang dipikirin sebelumnya. Iya, tapi ingat lagi. Iya, tapi ingat lagi Kak. Kalau udah tidur, ingat lagi, tidur lagi, ingat lagi lah. Bingung. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu kan kayak gimana ya, reaksi tubuh orang gitu dari kondisi psikologisnya tuh beda-beda gitu ya. Mungkin Isma salah satunya yang mungkin ya udahlah, aduh pusing-pusing udah malah tidur gitu. Tapi ya emang pada umumnya sih biasanya nggak bisa tidur gitu ya. Tapi kalau misalnya emang itu reaksi di badannya badannya Isma kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada yang efek gimana-gimana sih. Malah justru sebenarnya dipikirin tuh bukan masalah kayak gimana nih reaksi overthinking dalam badan aku kok malah ngantuk. Bukan itu sebenarnya yang harus dipikirin. Tapi ya gimana akhirnya kita menghadapi overthinkingnya. Karena kan mau Isma tidur, reaksinya, respon pertamanya tetap aja kan. Besok-besoknya akan keingetan lagi. Berarti kan itu tanda permasalahannya belum selesai, ya nggak? Gitu. Jadi justru yang perlu itu ya akar permasalahannya dicari tahu, kayak tadi cara ininya, ya frameworknya, cari tahu, terus nanti ya udah dibuat solusinya dari permasalahannya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ngantuk. Kenapa? Overthinkingnya kenapa? Halo? Halo Ismawati. Mungkin Isma apa udah tidur, ketiduran nih, Kak. jangan Langsung Karena tidur ngantuk. mungkin, Kak. Ya udah. Gitu ya teman-teman. Jadi ya
apa ya, itu bukan satu yang malah fokusnya bukan masalah reaksinya sih, tapi ya itu gimana cara ngadepinnya. Karena itu ya cuman sebuah respon awal aja sih gitu di tubuh kita gitu. Terus mungkin next dulu kali ya. Oke, boleh next ya. Ada lagi nih dari Pokemon, Kak. Pokemon. Ini siapa ini ya? Bisa Izin langsung on bertanya. cam. Bisa langsung on mic, maaf. Halo Pokemon. Oke, halo. Salam Udah. Kak Nadia Ya, halo. dan teman-teman semua. Pokemon. Panggilnya apa? Emon. Panggilnya Emon aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi mau tanya nih Kak, gimana ya caranya kita tuh menamaikan diri sendiri dengan keadaan gitu? Kan kita tuh kayak belum settle gitu, kayak overthinkingnya tuh mesti kok bisa ya aku di sini gitu, kok bisa ya aku tuh sekarang tuh lagi kayak gini gitu. Gimana tuh Kak? Biar spesifik ya, pengen tahu dulu sih sebenarnya apa yang lagi Emon pikirin. Yang lagi dipikirin tuh kayak misalkan dalam kondisi sekarang gitu ya, udah ada di titik kita tuh harus punya tanggung jawab gitu. Kita tuh udah dibebani tanggung jawab dengan keadaannya tuh nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Katakanlah penempatan deh gitu ya. Ngomongnya udah penempatan lah ini kalau misalkan semuanya anak stan gitu. Misalkan kita tuh udah penempatan, terus pasti tahu kan penempatan itu kan nggak selalu kita tuh sesuai dengan keinginan kita gitu. Kadang kita tuh ditempatkan di tempat yang jauh banget gitu, sejauh dari keluarga gitu kan, sampai nyebrang pulau gitu kan. Terus di sini tuh keadaan itu nggak sesuai yang kita bayangin gitu. Katakanlah kita di sini mendapatkan rumah dinas yang layak, benar layak, cuma agak gimana gitu ya. Terus dengan orang-orang yang berbagai karakter gitu. Terus kita tuh udah dibebani tanggung jawab. Kan kita tuh belum settle dengan keadaan kita. Kayak kita tuh masih berpikir belum nerima gitu. Kok bisa ya? Saya tuh ada di sini, saya tuh lagi ngelakuin ini gitu. Kenapa saya tuh nggak ada di tempat lain dengan kegiatan yang lain gitu? Aduh, kayak terlalu muter-muter atau gimana ya? Atau terlalu... Enggak kok. Enggak kok. Terima kasih ya atas ceritanya. Berarti sekarang Emon udah maksudnya udah di itu tempat yang penempatan itu. Tempat yang atau belum baru rencana? Kenapa? Udah ditempatkan di tempat yang sangat indah. Oke. Berarti gini sih. Oke. Aku di sini ini ya, kalau misalnya teman-teman mau nanya, gimana cara ngatasin overthinking? Kita langsung spesifik aja masalahnya kenapa? Karena itu yang pengen dicari tahu di akarnya. Oke. Kan tadi Emon tuh sebenarnya dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu penempatan magang apa kerja? Kerja ya? Oh, udah kerja. Oh, udah kerja. Oke. Penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keinginan gitu kan ya. Nah, sebenarnya dalam segala situasi kita punya pilihan sebenarnya. Kita mau mengambil itu atau tidak mau mengambil itu. Dan apapun pilihan kita punya konsekuensi. Ya enggak? Kita misalnya nggak mau ngambil, ya konsekuensinya apa? Misalnya kita nggak kerja, kita harus cari kerjaan tempat lain, ya enggak? Kalau kita misalnya nggak mau kita ngambil, ya udah konsekuensinya adalah ya udah kita mungkin merasa tidak senang di tempat itu, kita perlu beradaptasi. Nah, berarti tadi Emon sudah memilih pilihan untuk memilih mau gitu, bersedia ditempatkan gitu kan. Nah, itu oke, berarti benar sih. Yang pertanyaannya adalah gimana akhirnya sekarang menerima gitu kan keadaan, menerima menamaikan diri sendiri dengan keadaan. Iya, mendamaikan diri sendiri dengan keadaan gitu. Sebenarnya gini sih, aku mau nanya, kenapa akhirnya Emon mau ditempatin situ? Maksudnya terlepas maksudnya ini ya, kenapa maksudnya mau bertahan untuk memilih pilihan untuk bersedia, oke nggak apa-apa ditempatin gitu? Kenapa? Karena tidak ingin mengecewakan banyak orang mungkin. Kalau misalkan kan kita punya pilihan take it or leave it gitu ya. Kalau misalkan
aku nggak ngambil gitu ya, mungkin akan banyak orang yang kecewa gitu. Jadi gimana caranya, ya udah nggak apa-apa, aku jalanin gitu. Yang penting orang-orang tuh ya senang lah ngeliat aku gitu. Oke, kenapa nggak pengen ngecewain orang? Karena yang dikecewain salah satunya orang tua, gimana tuh Kak? Oke, emang kenapa orang tuanya? Maksudnya apa sih respon orang tua gitu kalau kamu berlaku tidak sesuai dengan keinginan mereka? Ya sebenarnya responnya ya nggak ada respon apa-apa sih. Mesti mereka kan udah berharap gitu ya. Dari awal oh masuk stan ini bla 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 bla, ujungnya penempatan segala macam, ya udah berharap banyak gitu kan. Dan aku juga nggak apa namanya, nggak memunculkan aura-aura yang aku nggak mau gitu. Ya aku ya udahlah, aku jalanin sampai akhirnya udah penempatan gitu kan, kayak udah finish gitu. Terus oh ternyata kayak gini ya, sempat berpikiran kenapa ya aku harus ngejalanin ini, kenapa nggak dari dulu aja aku memutuskan buat nggak ngambil keputusan ini gitu. Tapi kan semuanya udah terlanjur gitu, nggak mungkin Enggak, dong bisa diubah. kalau misalkan Bisa aku diubah. bisa diubah. Iya, bisa diubah. Nggak, sekarang ya coba mungkin gini, kalau misalnya memang nggak suka banget ya, sebenarnya gini sih, ketika kita melakukan sesuatu, perlu punya yang namanya the reason why-nya, yang kuat kenapa gitu. Kenapa kamu nggak kuat gitu ya, yang aku lihat dari sekilas sedikit cerita kamu ya, ini kan cuman judgement sementara aja gitu, karena nggak tahu cerita dalam, nggak perlu ngobrol dalam lah gitu. Nah, ya itu karena kamu mungkin belum punya reason yang kuat. Itu tidak dari trigger internal diri kamu gitu. Kenapa kamu mau kerja di situ? Kenapa kamu ditempatin di situ gitu? Mungkin kalau misalnya tadi aku kira jawabannya bakalan, ya karena aku mau bertahan kerja di sini, berkarir di sini, develop karir di bidang ini gitu. Ya aku harus siap dengan apapun tempatnya. Mungkin itu akan jadi the reason why yang sangat kuat gitu ya. Akhirnya ya udah kamu akan memilih untuk menerima gitu keadaan bahwa ya ini bagian dari learning aku gitu. Ketika aku ditempatkan di tempat yang tidak sesuai, tapi yang penting itu sesuai sama goals karir aku gitu. Tapi ya itu karena reason why kamu tuh orang lain, bukan diri kamu sendiri gitu. Reason kamu orang tua gitu. Iya, jadi ya itu sih perlu akhirnya gimana ya? Ini bukan hal yang gini ya. Hal yang aku nggak bisa bilang kayak wah resign atau enggak mau nyaranin kayak gitu. Itu balik lagi ya, itu pilihan diri kamu sendiri. Tapi coba tanyain sih sebenarnya kamu mau ngelakuin apa dalam hidup ini, apa yang pengen kamu jalanin ke depannya gitu. Ya kalau kamu udah tahu ya perjuangin itu sih sebenarnya gitu. Perjuangin apa yang kamu pilih gitu, karena ya misalnya kamu invest waktu gitu di tempat yang mungkin kamu sendiri pun nggak enjoy, kamu sendiri pun kayak nggak punya tujuan di situ, kayak ya buat apa sih gitu kan. Gitu. Dan masalah orang tua menurutku masih bisa diomongin ya, misalnya apalagi tadi kan aku tanya respon orang tua, kamu bilang mungkin orang tuanya nggak yang marah atau gimana-gimana gitu kan, tapi ya mungkin selama ini mereka berpikir ya kamu senang-senang aja gitu. Ya mungkin siapa tahu dengan kamu bilang kalau aku kayaknya kurang suka di sini, tapi gimana ya, aku punya pilihan lain di sini menurut bapak dan ibu gimana gitu. Mungkin mereka bisa aja mengerti gitu. Ini permasalahan ketakutan aja, belum pernah ngomong, ketakutan mengecewakan, padahal ya belum tentu juga mengecewakan orang lain gitu. Gitu sih. Ya semua orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Karena mungkin melihat kamu bahagia dengan pilihan kamu sekarang, ya orang tua kamu berpikir kalau ya itu pilihan yang baik gitu. Gitu sih Emon. Wah ini akan panjang konsultasinya. Aduh iya, kayaknya mau nambah lagi. Saya serahkan ke moderator. Udah jelas sih sampai situ. Ya kalau misalnya ini teman-teman misalnya mau nanya-nanya, bisa aja langsung ini DM aku sih paling ya. Mungkin kalau misalnya agak soal respon maaf, cuma langsung DM aku aja gitu. Ya siap. @Nadia Mafira. Nanti ya Kak telepon. Oh ya siap. Oke, sudah terjawab ya, Emon. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Kak. Mungkin sepertinya ini sebagai pertanyaan terakhir juga ya, karena terbatasnya waktu. Nanti saya bisa langsung DM ke Kak Nadia ternyata ya. Apakah Instagramnya tadi, Kak? Aku tulis aja di sini.
Oke, Iya, bisa. ada Jadi aku teman bacain aku nih. pertanyaannya. Oke, gimana? Tapi maaf ya kalau misalnya agak slow respon. Paling ya by chat aja sih. Oke. Jadi ini kita langsung ke pertanyaan dari Dinar Salsabila ya, Kak. Saya bacakan, izin bertanya Kak Nat, bagaimana caranya mengontrol overthinking karena merasa ada di fase quarter life crisis? Seringkali merasa tidak mampu dan takut melangkah, sehingga merasa tidak berkembang. Akhir-akhir ini sering merasa hal ini, apalagi setelah menyadari sudah menjadi mahasiswa semester tua. Terima kasih Kak Nat. Bagaimana itu Kak? Oke. Dinar mau open mic apa enggak? Aku kenal nih sama Dinar. Oh, enggak. Oke. Dijawab langsung aja ya. Oke, fase quarter life crisis. Oke, Dinar lagi ramai katanya. Quarter life crisis ini biasanya apa sih? Karir ya? Karena tadi ceritanya tentang mahasiswa semester akhir gitu kan. Terus bingung mungkinnya mau berkarir kemana. Sebenarnya kalau spesifik permasalahannya, misalnya teman-teman di sini yang lagi mahasiswa gitu ya, mahasiswa tingkat akhir, terus kayak lagi bingung-bingung masalah karir, kayak pertama itu suatu hal yang wajar aja sih gitu. Ketika kita memasuki masa peralihan gitu kan ya, dari yang kita seorang pelajar, terus kita jadi profesional gitu. Ya memang akhirnya dengan perubahan kayak gitu ya pasti ada yang namanya gejolak-gejolak emosi gitu yang dirasain gitu. Jadi pertama itu wajar aja sih gitu kan. Itu dialamin sama semua orang juga gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya ya perlu tahu sih tentang jawabannya adalah ketika bingung, ya akarnya kenapa sih kita bingung? Berarti kan kita belum tahu kita mau ngapain ke depannya. Belum tahu tujuan hidup kita apa, goals kita apa, belum tahu mungkin kalau spesifik ke karir, ya kita mau berkarir di mana gitu, kita mau berprofesi sebagai apa, terus lebih jauhnya lagi ketika kita belum tahu tujuan hidup kita tuh kenapa sih? Ya karena kita belum kenal banget sama diri kita sendiri. Kita maunya apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka gitu. Jadi ya jawabannya kalau ngerasa masih bingung dengan apa ke depannya, ya udah coba temukan itu di dalam diri sendiri gitu. Maunya ngapain sih gitu ke depannya. Itu aja sih buat ngatasin masalah quarter life crisis sebenarnya. Cuman gimana ya, ini tuh emang jadi polemik sih, kayak karena nggak semua orang kayak langsung yang auto nemu gitu. Bahkan even aku aja tuh kenapa belok berkarir itu waktu aku udah bukan 2 tahun, setahun kerja bahkan gitu. Jadi memang akhirnya momentum orang untuk tahu gitu kayak itu di mana tuh memang maksudnya kayak apa sih passion gue kayak gitu-gitu tuh emang nggak secepat itu juga gitu. Ada orang yang kayak dikasih rezekinya secepat itu, ada yang lama juga, ada yang kayak masih bingung. Even kayak teman-temanku ada juga yang ngalamin udah 3 tahun 4 tahun kerja tapi kayak masih aja questioning tentang dirinya sendiri. Jadi sebenarnya apa ya? Ketika kita ngalamin masalah kayak gitu dan kita masih belum tahu akhirnya kita mau ngapain gitu. Ya yang dilakuin adalah yang penting kita tetap tadi explore apapun sih sebenarnya. Sampai akhirnya kita benar-benar ngerasa yakin, ngerasa firm mungkin. Oke, mungkin di sini kali ya yang mau diperdalam banget gitu. Jadi tetap apa ya? Ketika bingung malah perbanyak lagi eksplorasi gitu. Biar kita akhirnya makin tahu sih sebenarnya, makin kenal sama diri kita sendiri. Gitu paling. Oke, terima kasih karena di atas jawabannya. Ya. Ternyata masih ada lagi yang terakhir dari Kak Yasin. Wah. Halo. Halo, Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam, Yasin. Sebenarnya punya banyak pertanyaan. Mungkin next time bisa diskusi lah, karena menarik sih untuk topiknya. Dari survei pertama nih sebenarnya aku 7 dari 9. Lumayan juga gitu. Jadi yang mau aku tanyain ini sih berkaitan dengan kepekaan ya, kepekaan terhadap sosial. Kadang
ada semacam kita sudah peka gitu loh. Kita sudah peka ke sekitar, kita sudah peka ke sosial. Tapi ketika kita mendapat respon yang dalam tanda kutip ya tidak nyaman untuk kita, atau bahkan justru kayak apa ya, semacam mungkin teguran tajam gitu ya, yang membuat kita tuh jadi malas bersosial lagi. Atau dalam saya pernah merasakan ini ketika saya mencoba untuk bersosial, membantu teman-teman ya, ada suatu penghambat gitu, ada seseorang ya dalam tanda kutip menghambat pekerjaan itu untuk aku bisa berkontribusi ke teman-teman semua. Dan endingnya tuh jadi bad mood, jadi kayak apa ya, malas bersosial lagi, jatuhnya tuh kayak cuek gitu loh. Nah itu gimana ya Kak? Supaya ya jangan terlalu cuek lah, maksudnya gitu. Ya mungkin itu dinamika ya, itu bisa jadi karena mungkin capek, emosian gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kadang tuh aku ngerasa kayak terlalu cuek sih. Kalau udah cuek tuh beneran cuek banget gitu. Walaupun emang sebenarnya ya orangnya friendly lah. Gitu. Tapi ketika udah cuek ya sampai wah ini kelihatan banget lah bedanya lah. Gitu. Itu sih. Ini Yasin, konteksnya teman-teman organisasi atau gimana? Teman-teman komunitas? Ya organisasi. Secara umum sih teman-teman di kampus sih. Oke. Karena mereka pernah mungkin mengecewakan gitu-gitu ya? Ya mungkin mengecewakan, atau ya dalam arti lain gini. Aku ringkes deh, kalau misalkan tidak mau membantu, cukup diam aja gitu loh. Sampai punya pikiran seperti itu. Gitu. Membantu dalam hal? Iya, dalam aku ya ini berkontribusi ke teman-teman sih. Soalnya kan lumayan juga sih, banyak pekerjaan sih. Gitu. Oke. Sebenarnya ketika Yasin ngerasa aku gini ya, maksudnya terlalu cuek sama teman-teman gitu. Itu sebuah tanda sih sebenarnya kalau ya itu keadaan yang mungkin nggak baik-baik saja gitu. Yasin ngerasa ini nggak? Maksudnya ada dampak buruknya nggak dari kayak akhirnya Yasin bersikap cuek gitu sama teman-teman? Ada sih, ada. Jadi ya kayak ya aku nggak menjadi diri sendiri sih, karena aku kan jujur orangnya itu suka guyon, aku suka ya mungkin suka ngobrol, tapi ketika dapat masalah itu aku menjadi seorang yang pendiam, bahkan lebih pendiam dari seorang pendiam gitu loh. Gitu. Oke. Iya sih gitu. Ya udah kan akhirnya kelihatan tuh sebenarnya akar permasalahannya karena akhirnya Yasin nggak bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu kan. Bahkan itu ke teman-teman yang di dekat Yasin gitu kan nggak enak banget ketika kita nggak punya mungkin apa ya teman cerita, mungkin kita nggak punya sparring partner gitu. Jadi ya itu sih permasalahannya itu di situ sih. Nah, gimana caranya akhirnya biar lebih peka gitu ya? Sebenarnya ini sih perlu nanya sih sebenarnya kenapa Yasin akhirnya gimana ya selain alasan karena tadi gitu ya mungkin pernah dikecewakan gitu kenapa akhirnya memilih untuk akhirnya jadi cuek banget gitu. Ya jadi karena sebenarnya gini, adalah yang menghambat, yang membuat aku tuh jadi harusnya jalannya singkat jadi harus muter, dan itu tuh bikin capek banget gitu loh. Ibarat kata mau jalan ke tujuan itu tapi dihalang-halangin lah sama orang. Akhirnya ya wes aku ngalah, aku ambil jalan muter, dan itu yang bikin capek banget, bikin kayak stres kan. Ya walaupun tujuannya endingnya tercapai, tapi itu costly banget sih buat aku sih. Sampai waktu yang harusnya bisa digunain buat yang lain harus berputar dengan satu pekerjaan itu. Oke. Berarti ini ada gesekan sama ini ya kerjaan dan hubungan pertemanan ya. Iya benar. Oke. Tapi punya teman cerita gitu.
Tadi kan permasalahannya karena tadi katanya Yasin kurang bisa jadi dirinya sendiri gitu kan. Misalnya Ada sih, guyon tapi ada, oke. ada. Sama suka nulis sih. Kalau lagi galau mungkin nulis. Ceritanya ke temen, maksudnya fulfill nggak? Atau ya udah biasa aja gitu? Ya kadang lebih suka nutupin masalah sih. Soalnya ya paling cerita kayak ya suka nulis di feed Instagram, tapi bentuknya kayak kiasan. Sengaja memang tidak dipahami orang lain sebenarnya. Tapi ya itu bikin lega lah. Oke, sebenarnya aku lebih ke ini sih, mungkin concern ya, kayak buat teman-teman yang mungkin ngalamin kayak gini juga gitu ya. Memang gimana ya, ada orang-orang yang memang tertutup nih gitu, susah buat cerita sama orang lain gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih jadi orang yang nggak sepenuhnya terbuka banget sama orang lain gitu ya. Tapi ya itu pun ketika kita tertutup pun ada efek-efek negatifnya nih gitu. Salah satunya contoh yang paling gak mengenakan tuh ketika kita gak bisa mengekspresikan sesuatu sama orang lain gitu. Atau ketika apa-apa tuh kita mengandalkannya diri kita sendiri gitu. Sedangkan kan kita ya makhluk sosial ya gitu. Kita nggak mungkin terus-terusan apa ya mampu gitu diri kita sendiri gitu. Kita pasti butuh orang lain gitu di dalam hidup kita gitu. Dan ini efeknya tuh bisa kemana-mana. Kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk misalnya coba mendelegasikan pekerjaan ke orang lain atau coba untuk ngobrol sama orang lain gitu secara mendalam, heart to heart gitu. Bukan cuman masalah ini doang ya rekan kerja, tapi juga gimana nanti kita kalau kita mungkin punya hubungan relationship gitu, kita menikah gitu sama pasangan kita gitu. Bayangin kalau misalnya kita kayak ngerasa udahlah ya gue bisa ngelakuin apa aja tuh sendiri gitu. Ya gimana nanti kasihan kan pasangan kita gitu. Atau sama anak-anak kita pun seperti itu. Jadi lebih pengen nge-watch tadi permasalahan kayak gini tuh dari sisi itunya sih gitu. Nggak apa-apa jadi orang yang tertutup gitu ya. Maksudnya kan ada hal-hal yang memang susah ya buat ekspresiin, tapi ya gitu akhirnya efeknya bisa bikin tadi gitu hal-hal negatif lainnya gitu. Jadi sebenarnya ini sih kalau mau memulai terbuka lagi sama orang lain, ya emang pilih teman-teman yang emang Yasin nyaman sih sebenarnya sama dia gitu. Yang Yasin tuh percaya banget gitu sama dia gitu. Dan nggak mesti yang akhirnya seterbuka itu banget gitu, misalnya kayak wah ramah sama siapa aja gitu, mungkin bisa milih ke siapa aja yang emang bisa bercanda segitunya gitu, terus bisa dimulai dengan apa ya, small small action gitu sih, misalnya kayak ya apa kayak misalnya kayak apakah mulai nginep misalnya di rumah teman gitu atau nyapa gitu. Itu kan hal-hal kecil tapi bikin orang akhirnya ngerasa apa ya, dari sisi Yasinnya juga nggak segitu tertutupnya gitu. Jadi pun feedback dari orang lain pun akhirnya positif juga ke Yasinnya gitu. Jadi kalau mau dimulai karena sebelumnya benar-benar misalnya udah belum yang gimana ya ya mungkin tertutup kali ya, bisa dibilang tertutup sebelumnya, jadi bisa pelan-pelan sih kalau mau berinteraksi lagi gitu secara sosial sama orang lain gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya, mantap. Ya sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Kak Yasin? Ya, gak usah senyum-senyum Kak. Oke, pertanyaan dari Kak Yasin tadi sekaligus pertanyaan penutup ya dalam sesi talk show kali ini. Baik Kak Nadia, terima kasih. Sepertinya kekepoan teman-teman udah terjawab. Apalagi tadi juga udah kita singgung, mulai dari kenalan sama overthinking dan segala macam seluk-beluknya, sampai how we deal with overthinking sendiri. Nanti teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung ke Kak Nadia di Instagramnya Kak Nadia, sudah ditulis di kolom chat di @nadia_mghvira. Oke, jadi tadi saya udah menggarisbawahi pada talkshow malam hari ini, yaitu saya bacakan, kita nggak mungkin setiap hari itu bahagia. Pasti ada gangguan dari diri kita sendiri. Dan itu wajar asalkan jangan berlebihan. Kemudian ada lagi, overthinking itu nggak apa-apa.
bagus malah. Ketika kita mengarahkan itu ke hal yang positif. Jadi overthinking itu bagus jika digunakan pada tempatnya. Kemudian lagi penting dari kita untuk mengenali diri kita sendiri, dan karena dengan mengenali diri kita sendiri itu kita jadi mengerti bagaimana cara menghadapi permasalahan diri kita sendiri. Benar begitu ya, Kak Nadia? Oke, terima kasih kepada Kak Nadia atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dan semoga yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjawab segala kekepoan kita semua tentang yang namanya overthinking nih. Dan overthinking ini udah suka aktif, apalagi buat teman-teman STAN nih, bentar lagi UTS hari Senin. Jangan kebanyakan overthinking ya, karena biasanya kita tuh kalau overthinking itu lebih baik kalau buat belajar bisa tuh dapat materi 2 pertemuan atau lebih mungkin ya. Oke, dari Kak Nadia mungkin ada tambahan, Kak? Iya, paling makasih banget teman-teman buat sharingnya malam hari ini. Dari aku sekian dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih juga Kak Nadia. Sepertinya sesi talk show sudah selesai dan berakhir sekarang ini ya. Walaupun sebenarnya saya nggak mau berpisah sama teman-teman dan Kak Nadia. Tapi karena waktunya sudah berakhir, kita juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi langsung saja saya serahkan kepada MC kece kita pada malam hari ini. Tasya. Oke, makasih Kak Nadia dan Aga. Itu tadi tanya jawab yang sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Semoga dapat